kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, ini rindu kami, ini pujian kami. Kami mau senangkan hati-Mu, kami rindu padamu Tuhan. Haleluya. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, ya Rabbi, kami mau senangkan hati
Jamahan Tuhan, jamanmu Tuhan, jamanmu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Satu hal yang kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu nyata jadi atas hidup kami, jadi atas hidup gereja-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu,
Semua baik Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Semua indah Tuhan. Semua indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami, mau memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Biar mata kami tetap tertuju kepadamu. Kami mau memandang kepada Tuhan. Satu komitmen di dalam diri kami, mau menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada malam hari ini suatu sukacita besar kalau kita memulai dengan suatu yang ya bagi kami ini awal yang baik, tidak ada kata terlambat. Bahwa mari setiap saat kita mau mendekatkan diri kita, keluarga kita di dalam Tuhan. Cari Tuhan, ajarkan supaya kita memandang kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan, kondisi apapun. Sebab itu dalam masa-masa seperti ini, kembali selalu kepada ajaran-ajaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja sama dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Bahkan mungkin juga ada ayat-ayat yang begitu hidup, tetapi mungkin kita kadang-kadang salah untuk menempatkan ayat-ayat itu. Dalam arti kalau salah seperti misalnya apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu Tuhan membuat indah pada waktunya. Dan ayat ini muncul, ayat ini seringkali kita dengar, ayat ini seringkali kita baca. Kalau ada acara-acara tertentu, baik itu mungkin ada suatu perayaan, entah itu pesta, entah itu mungkin buka usaha yang baru, atau mungkin pokoknya yang sifatnya ya sesuatu yang baik. Kita bilang Allah turut bekerja sama. Selamat ya, tepat pada waktunya Tuhan memberikan mungkin pasangan hidup. Mungkin Tuhan membuka pintu-pintu berkat sehingga mungkin kita diberikan, diizinkan atau dipercayakan untuk mengembangkan segala berkat-berkat kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi kita lupa. Dalam ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8 dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ada 28 musim di situ. Dimulai ada waktunya lahir, ditutup juga dengan ada waktunya meninggal. Ada waktunya tertawa,
ada waktunya menangis. Ada waktunya berpelukan, ada waktunya melepaskan diri dari pelukan kita. Pada waktu kita memahami akan hal ini, kita belajar segala sesuatu melibatkan Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Baru kita bilang yes, Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu dalam malam doa pujian penyembahan kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada. Mari kita semakin belajar kembali merenungkan akan firman. Memperkatakan akan firman itu supaya kita tidak salah paham. Sehingga dengan begitu penuh kebebasan tanpa beban. Pada waktu kita memuji menyembah Dia, intimidasi tidak akan membuat kita stop untuk memuji Tuhan. Keadaan COVID ini tidak akan membuat kita bersembunyi. Tetapi justru dalam keadaan-keadaan seperti ini Tuhan sedang bilang Allah turut bekerja sama dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kita banyak belajar dalam kondisi ini. Karena saya percaya dalam waktu hampir 1 tahun 7 bulan ini. Bagaimana sepertinya kita sudah mulai terbiasa tapi awal-awal dengan pandemi. Ada sesuatu yang membuat kita takut, ada yang membuat kita ragu. Karena segala sesuatu berubah sedemikian. Kita yang penuh dengan kebebasan mau kemana saja. Kita yang biasa beribadah datang ke satu tempat, gedung, gereja yang permanen. Saat-saat ini dengan kondisi yang ada membuat kita ya bersyukur kalau gereja sampai saat ini Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita jangan berkecil hati dengan orang-orang yang mungkin diberkati dengan kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4. Tapi juga gereja ini terus memberikan suatu kebebasan, memberikan suatu ruang, memberikan suatu kesempatan tidak hanya kepada orang-orang yang punya kendaraan tetapi bagi kita juga yang mungkin hanya bisa untuk sementara mungkin dengan kondisi harus beribadah di rumah, tetapi belajarlah bahwa di balik semuanya ini Tuhan turut bekerja sama dengan suatu pengajaran-pengajaran yang ada. Pertama, kembali untuk hidup kita, keluarga kita digembalakan bersama-sama. Di dalam keluarga itu kita belajar dalam keadaan kondisi apapun. Mari merenungkan, membaca, menyelaraskan setiap firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga doa kami, harapan kami dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mari setiap kita ini mau dikoreksi oleh Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Mazmur 107 ayat yang pertama, satu perikop yang cukup panjang sampai pada ayat kalau nggak salah ini 47. Ada 4 golongan orang yang ada ditulis di Mazmur 107 ini. Tetapi judul perikopnya bagus sekali, nyanyian syukur dari orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Artinya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita ini siapapun keadaan kita, Tuhan sudah tebus kita. Tuhan mengasihi kita, oleh darahnya itu dia tebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, dan Tuhan mau perbaharui kita. Tapi kondisinya seringkali dari golongan yang pertama sampai ketiga itu, seringkali Tuhan menyadarkan kita arti dari penebusan itu. Jangan sampai salah menerima penebusan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, mari kembali kepada Tuhan. Seringkali Tuhan sudah bebaskan kita, seringkali Tuhan sudah janjikan suatu tempat yang indah bagi kita. Tetapi seringkali kita masih berputar-putar dalam kehidupan kita, berada di padang gurun. Walaupun fase-fase ini selalu ada. Tuhan selamatkan, ambil kita dari Mesir, diizinkan masuk dalam padang gurun, tetapi tujuannya ke Kanaan. Justru di padang gurun ini, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan sampai ke tempat tujuan yang Tuhan inginkan. Persoalannya dari padang gurun ini seringkali kita lupa melibatkan Tuhan.
Sehingga apa yang terjadi bukan sampai ke tempat tujuan, kita berputar-putar. Kita tidak menemukan tempat tujuan itu. Dan Alkitab katakan dalam Mazmur 107 ini, akhirnya kita tersesat, akhirnya kita menderita, akhirnya kita lapar, akhirnya kita haus, akhirnya kita mengalami sesuatu kelesuan di dalam hidup kita. Bukan cuma jasmani, jiwani dan rohani kita menjadi kering kerontang di padang gurun itu. Tapi kabar baiknya Alkitab katakan lewat penulisan, lewat Mazmur ini, waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan masih mendengar dan Tuhan masih menolong kita. Dan Tuhan sendiri yang membawa kita ke tempat tujuan. Yang kedua, seringkali dalam kehidupan kita Tuhan sudah merdekakan kita lewat sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita supaya jangan lagi kita dibelenggukan. Jangan lagi kita terikat. Jangan lagi kita dipenjarakan dengan masalah-masalah kita, masa lalu kita. Sehingga kita terikat tanpa melihat bahwa sesungguhnya hari-hari ini Tuhan mau bilang, engkau orang yang merdeka, engkau orang yang bebas, engkau orang yang dikasihi, engkau berharga. Tetapi kita mau berada dalam ikatan keterpenjaraan itu. Kabar baiknya Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga-keluarga yang mengikut acara doa kita bersama, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan berseru kepada Tuhan. Maka segala ikatan belenggu-belenggu itu Alkitab katakan Mazmur 107, dilepaskannya maka kita akan dibebaskannya. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Dan Tuhan mau hiduplah merdeka, hiduplah bebas di dalam Tuhan. Golongan yang ketiga, kita harus sadari kita sudah ditebus darahnya. Sampai Tuhan katakan, aku sudah meninggalkan surga yang mulia. Aku turun di muka bumi, aku sudah meninggalkan segala sesuatu kemewahan. Supaya setiap kita itu ditebus, kita ini diperkaya. Aku mau datang di muka bumi ini, walaupun aku disalibkan di Golgota, sakit. Supaya kita yang sakit disembuhkan oleh bilurnya. Tapi persoalannya di dalam Mazmur 107 Alkitab bilang, masih juga ada orang-orang yang sakit karena kesalahan diri sendiri, karena pemberontakannya, karena hal-hal yang tidak dibereskan, kepahitan, tidak melepaskan pengampunan. Dan malam ini Tuhan cuma mau bilang, kalau ada suara-suara yang berseru kepada Dia, maka Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tuhan akan membebaskan kita. Darah Yesus cukup bagi kita sebagai orang-orang yang ditebuskan. Tapi yang keempat, kalau kita melihat di sini, ini mungkin golongan kita bersama. Kita sudah merasakan kebebasan. Kita sudah minta ampun, berdamai dengan Tuhan. Tetapi badai persoalan itu masih diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan yang luas. Ayat 25, ia berfirman, Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya dan seterusnya. Mereka pusing, mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dan ayat 28 dalam Mazmur 107, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan dikeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya menjadi reda. Dituntunlah mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Malam ini mungkin kita ada dalam golongan keempat ini. Kita pelayan Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kita yang sudah melakukan perintah-perintah, kita yang sudah menjaga dalam tahun penggembalaan ini, syamar ini, kita sudah ikutin apa yang Tuhan mau, tapi tetap ada badai seizin. Makanya Allah turut bekerja sama, seizin Tuhan badai itu diberikan. Tujuannya apa? Mari kita mau supaya kehidupan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kehidupan kita tidak ada yang dapat menolong kita, kerinduan. Dalam doa malam saya, dalam ibadah raya saya bilang, Tuhan kangen, menanti-nantikan terus kita ada. Selalu berbicara, mendengar akan suara daripada Tuhan. Waktu kita mau berseru kepada Tuhan, tidak menyalahkan segala situasi. Waktu kita berseru kepada Tuhan, tidak akan berlambat-lambat. Alkitab bilang
bahwa Tuhan membuat badai itu diam. Segala gelombang-gelombangnya tenang. Sudah banyak firman kita belajar, baca, renungkan hari-hari ini. Tenanglah. Asal ada Yesus dalam kapal, dalam rumah tangga kita. Gelombang sebesar apapun itu, sakit, penyakit, kekurangan kah, atau ada hal-hal yang lain diizinkan oleh Tuhan, selama itu seizin Tuhan dan kita tahu itu tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan membahayakan kita. Waktu kita mau bilang pandang kepada Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Mengikuti teladan daripada Yesus. Masuk ke Getsemani itu, berseru kepada Bapa, maka hari-hari ini Tuhan yang membuat tenang. Hari-hari ini ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim dan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita sepakat katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gelombang badai tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi hari-hari ini dengan pengertian yang benar kita mau katakan, aku tidak akan kendor kerajinanku, tapi biar rohku terus menyala-nyala. Yes, hari-hari ini mungkin banyak hal yang terjadi, tapi Tuhan sedang mengajar suatu perkara. Mari bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam gelombang kesesakan yang ada. Bertekun, berseru-seru kepada Tuhan. Saatnya kita akan lihat dalam waktu-waktu ini pembalikan keadaan Tuhan akan berikan. Tidak seterusnya kita sakit, tidak seterusnya gelombang itu, badai itu ada. Ada saat memulai dan ada saat Tuhan bilang diam, tenanglah. Dan iman kita teruji. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi serupa dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh walaupun ada masalah ujian, tidak lari dari ujian dan masalah. Tapi tetap mengandalkan kepada Bapa. Seraya mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Musim apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, mendekatlah kepada Tuhan. Goncangan apapun yang sedang terjadi, jangan menjauh daripada Tuhan. Biar roh kita menyala-nyala dan terus kita bilang, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan dan aku mau terus melayani Tuhan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi badai kita? Kalau 3 hal ini yang di atas itu karena kesalahan kita sendiri yang tidak melibatkan Tuhan sehingga kita tersesat, sehingga kita mengalami kesusahan sendiri dalam padang gurun itu. Berseru kepada Tuhan. Kalau malam ini kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan, Roh Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Kabar baik seringkali sudah kita dengar, firman sudah berbicara. Jangan mau lagi terikat, terbelenggu. Bebas berseru kepada Tuhan. Kuasa kemerdekaan itu Tuhan akan berikan. Malam ini juga kalau engkau sakit, bukan pada golongan yang keempat, badai pada golongan yang keempat, mungkin kesalahan kita. Ada sesuatu yang masih begitu menyesakkan. Karena kita masih mungkin belum punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan, melupakan masa lalu kita dan mungkin orang-orang sekitar kita yang diizinkan oleh Tuhan untuk memproses mendewasakan kita. Malam hari ini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Yesus ajarkan, bukan cuma asal ngomong, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Dan Yesus buktikan, waktu dia berada dalam jalan Via Dolorosa sampai di Golgota, doa perkataan dari salah satu 7 perkataan terakhir, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Datang kepada Tuhan siapapun kita. Anak muda, engkau mungkin saat ini begitu sesak. Sahabatmu, temanmu, kerabatmu, orang yang selama ini engkau andalkan, ujung-ujungnya musuh dalam selimut. Bapak-bapak, engkau mungkin yang hari-hari ini sedang berbisnis, engkau terlalu percaya dengan orang itu.
Tapi orang itu juga yang mungkin bawa lari keuanganmu. Orang itu juga mungkin yang menghancurkan akan usahamu. Ibu-ibu, engkau selalu percaya dengan teman dekatmu. Tapi mereka juga yang mungkin diizinkan menceritakan hal-hal yang tidak baik. Kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, keputusanmu malam hari ini, lepaskan pengampunan. Tuhan cukup. Engkau yang sudah menjaga anakmu dengan baik sampai mereka dewasa, sampai mereka berumah tangga, tapi ujung-ujungnya gak ada hormat, gak ada perhatian, mereka melupakan, dan kadang-kadang kau merasa sesak dengan keluargamu. Malam hari ini lepaskan pengampunan. Tuhan cukup bagi kita. Tapi kalau semua kita sudah beres tapi diizinkan badai itu, pandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percayalah gelombang-gelombang itu akan segera tenang dan Tuhan akan bawa kita. Mereka akan bersuka cita, semuanya reda dan dituntunnya mereka dalam pelabuhan kesukaan. Tidak untuk seterusnya kapal kita akan diombang-ambing, tetapi dilabuhkan di pelabuhan kesukaan. Semua akan bersuka cita, semua akan bergembira. Mari Bapak Ibu, saya undang bagi kita semua siapapun yang mendengar dan mengikuti akan doa kita, pujian penyembahan pada malam hari ini. Mari nyanyikan pujian. Engkau ada, Tuhan ada dalam setiap musim-musim kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kekuatan Tuhan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan Kasih-Mu, berseru kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan lagu ini dengan seluruh pengertian yang benar. Tuhan ada dalam setiap musim-musim kita. bersamamu Bapa. Lihat dengan mata iman. Ku lewati. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Perkenananmu yang Dalam kondisi apapun. Mungkin kita seperti Yusuf. Mungkin kita seperti Daud. Dalam kondisi-kondisi yang gak mengenakan, tapi ada perkenanan daripada Tuhan. Tuhan berperang ganti kita, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sadari ada Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Sadari seperti Tuhan berbicara kepada Musa lewat bangsa Israel.
Ada saatnya Tuhan bilang ada malaikat berjalan di depanmu. Dan Tuhan selalu mengingatkan ada tangan kanan Tuhan yang menyertai mereka. Tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu. Ada saatnya Tuhan bilang kamu diam. Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang ganti kamu. Dalam ketidakberdayaan, dalam kondisi kesesakan kita, air mata kita yang mengalir, seruan hati kita, doa-doa yang tak terucap, naik di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti. Dan Tuhan bilang, aku tahu akan isi hatimu. Aku tahu akan kesesakanmu, aku tahu akan niatmu. Sesungguhnya saat ini engkau berada dalam padang gurun. Sesungguhnya engkau berjuang sendiri, tapi aku mau datang tolong engkau. Bapak-bapak, Tuhan akan tolong engkau. Ibu-ibu, Tuhan akan tolong engkau. Anak-anak muda, Tuhan tolong engkau. Masa depan Tuhan berikan bagi keluarga kita. Dalam seizin Tuhan, engkau sedang berbaring sakit hari-hari ini, mungkin diizinkan untuk COVID. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ada Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan mengalir pada malam hari ini. Jadilah tenang. Kuatkan imanmu. Perkataan roh iman, aku percaya Tuhan memberikan kuasa penyembuhan, pemulihan kepadaku dan keluargaku. Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan hanya karena COVID, mungkin ada pergumulan yang lain, sakit yang lain. Tuhan ada bersama dengan kita. Angkat tanganmu, berseru sebentar lagi. Dengan iman, gelombang-gelombang itu akan diredakan. Tidak untuk seterusnya kau menangis, tapi Tuhan akan bawa kau bersuka cita. Tuhan akan bawa. Kapal kita akan berlabuh. Dan Tuhan akan bilang, nak, aku menyertai engkau dan keluargamu. Kuat dan teguhkan hatimu. Terus tabah di dalam Tuhan. Dan terus alami Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kuasa ketenangan, kuasa kemerdekaan, kuasa pengampunan, kuasa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kasih yang kau lepaskan. Bukan karena kami, tapi roh-Mu yang memampukan. Roh-Mu yang memampukan, roh-Mu yang memampukan, roh-Mu yang memampukan. Untuk melepaskan kuasa pengampunan. Untuk melepaskan kuasa kasih dari segala kebencian. Dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kasih Tuhan untuk melepaskan dari segala kepahitan, dendam. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kami semua. Dengan tujuan supaya kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Karena Tuhan sudah tebus kami dengan darah anak domba Allah itu. Terima kasih untuk malam yang luar biasa. Satu yang aku tahu Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Pujian, penyembahan kami. Doa-doa kami, bahkan Tuhan share firman yang sederhana ini Bapa. Tuhan yang menyempurnakan itu, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu atas rumah tangga kami. Turunkan berkat-Mu Tuhan, atas segala hidup kami Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Kemuliaan bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.